Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osama dengan NIM K64200058. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan diskusi ini. Tak lupa juga serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Adapun topik pembahasan yang akan kita bicarakan pada diskusi ini yaitu ilmu kewarganegaraan. Diskusi ini dilakukan untuk memenuhi penilaian FGD UAS 1 mata kuliah ilmu kewarganegaraan dan memotivasi kita bersama agar lebih memahami tentang ilmu kewarganegaraan. Dan berikut adalah nama-nama dari kelompok kami, yaitu kelompok 10 yang beranggotakan Nora Intan Permatasari dengan NIM K64200053, lalu Nurul Kasana dengan NIM K642056, dan Nur Sifa Oktavia dengan NIM K642054, lalu Olga Ariana dengan NIM K642057. Pembahasan selanjutnya kami akan menyampaikan pembahasan yaitu pada prinsipnya apakah kewarganegaraan bisa disebut sebagai ilmu? Mengapa? Jelaskan alasannya. Apakah ada yang ingin menjelaskan terkait pertanyaan tersebut? Saya Nurul Hasanah akan menjelaskan tentang poin A mengenai prinsip apakah kewarganegaraan bisa disebut sebagai ilmu. Oke, silakan Nurul, dipersilakan untuk menyampaikan. Kewarganegaraan dapat disebut sebagai ilmu karena kewarganegaraan telah memiliki syarat atau memenuhi syarat sebagai ilmu. Nah, adapun syarat-syarat tersebut ada 4. Yang pertama itu adalah memiliki objek kajian yang ditelaah atau yang diteliti yang kita sebut sebagai aspek ontologis. Nah, di mana aspek ontologis ilmu kewarganegaraan ini, yang pertama objek materialnya yaitu adalah negara, kemudian objek formal yaitu adalah hak, kewajiban, serta tanggung jawab warga negara. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu metode yang digunakan untuk menjelaskan objek telaah, untuk mengkonseptualisasikan objek. Nah, itu menggunakan pendekatan dan teori-teori atau metode ini sering kita sebut sebagai aspek epistemologis. Nah, aspek epistemologis dalam ilmu kewarganegaraan yang kita gunakan itu ada pendekatan, yaitu pendekatan institusionalisme, kemudian ada pendekatan behavioralisme, pendekatan rational choice, kemudian feminisme, dan juga anti-kolonialisme. Kemudian hubungan antara aspek ontologis dan epistemologis ini saling terkait, kemudian disusun secara sistematis juga dan terarah. Nah, ini juga menunjukkan salah satu ciri ilmu yaitu disusun secara sistematis. Nah, kemudian menurut Sumantri dinyatakan bahwa civic merupakan unsur ilmu politik atau cabang ilmu politik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Nah, mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara, studi ini ada agar muncul kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga dapat memaksimalkan perannya sebagai warga negara yang baik, di mana dapat menganalisa fenomena kewarganegaraan yang terjadi dalam masyarakat sehingga diharapkan dapat memberikan partisipasi secara aktif maupun menyelesaikan problematika yang terjadi dalam masyarakat. Nah, kebermanfaatan tersebut menunjukkan aspek aksiologis ilmu kewarganegaraan yang merupakan syarat
sebagai disebutnya sebuah ilmu. Kewarganegaraan disebut sebagai sebuah ilmu. Ya. Sekian. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin menambahkan penjelasan dari Nurul Kasana terkait prinsip ilmu kewarganegaraan, apakah bisa disebut sebagai ilmu atau tidak? Ya, baik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nurul Hasanah. Oke, silakan, Mbak Nurul. Pada prinsipnya, apakah kewarganegaraan bisa disebut sebagai ilmu? Menurut saya bisa, karena setiap ilmu harus memiliki syarat-syarat ilmiah, yaitu mempunyai objek, metode, sistem, dan bersifat universal. Objek pembahasan bersifat setiap ilmu harus jelas, baik objek material maupun objek formalnya. Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Pendidikan kewarganegaraan telah memenuhi persyaratan sebuah ilmu pengetahuan. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan. Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktivitas dalam politiknya. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara. Contoh, secara hukum merupakan subjek atau negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak partisipasi dalam politik. Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara. Di bawah ini teori kontrak sosial. Status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofis kewarganegaraan aktif, seorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serta untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya. Sudah, Mbak Nurul? Ke moderator. Oke, selanjutnya saya ingin mengargumentasikan setuju atau tidak setujunya saya. Saya sangat setuju dengan penjelasan ini karena ilmu memanglah harus terdapat syarat-syarat ilmiahnya, yaitu objek, metode, sistem, dan bersifat universal. Dan juga pendidikan kewarganegaraan juga telah memenuhi syarat dalam sebuah ilmu pengetahuan. Baik, dan selanjutnya nomor 2 yang B, yaitu kesenjangan sosial. Selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan pembahasannya itu? Izin. Ya, silakan, Fafa. Kesenjangan sosial. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat dalam bidang kehidupan, baik secara spiritual maupun material. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti berlaku untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia. Nah, baik yang berada di Indonesia maupun warga Indonesia yang berada di luar negeri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang di Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan. Dalam bidang hukum, contohnya dalam bidang hukum yang menggambarkan ketidakadilan hukum di Indonesia ini adalah banyaknya kasus korupsi. Nah, kasus yang dilakukan para pejabat publik seperti kepala daerah, anggota legislatif, para kabinet, dan para politisi partai politik yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Tetapi hukumnya tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat. Bahkan walaupun di dalam tahanan masih mendapatkan fasilitas terbaik seperti hotel berbintang. Satu contoh lagi dalam bidang pendidikan. Di bidang pendidikan terjadi ketidakadilan ketika warga miskin kurang mendapatkan pendidikan yang layak dibanding para mereka yang notabene orang kaya.
pejabat, dan sebagainya, sehingga banyak anak-anak yang kurang mampu tidak melanjutkan sekolahnya. Nah, oleh sebab itu, pemerintah harus memprioritaskan anak yang kurang mampu agar bisa mendapatkan pelayanan pendidikan dengan layak. Pemberian kartu Indonesia Pintar pun juga masih terjadi kesenjangan, banyak terjadi ketidaktepatan dalam memberikannya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, tadi adalah penjelasan Fafa mengenai kesenjangan sosial. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan penjelasan tersebut? Mohon izin moderator, saya ingin menambahkan tentang pendekatan apa saja dalam perspektif ilmu politik IKN PKN yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan kesenjangan keadilan sosial. Ya. Nah, keadilan sosial menurut orang Romawi kuno yang ini dalam buku Keadilan Sosial karya Kirti Dipolyogo mengartikan keadilan sosial itu sebagai artinya itu memberikan kepada setiap orang apa yang dia empunya. Artinya keadilan berarti memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Nah, hak seseorang itu meliputi hak asasi manusia. Namun keadilan itu tidak hanya memperjuangkan hak asasi manusia saja, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang adil supaya seluruh kehidupan masyarakat yang diatur sedemikian rupa agar dapat hidup teratur dan tentram. Nah, hal tersebut juga sama halnya dengan kajian kewarganegaraan tentang kaitannya dengan hak warga negara. Nah, berdasarkan keterangan di atas, pendekatan dalam perspektif ilmu politik IKN PKN yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan kesenjangan sosial di Indonesia adalah pendekatan institusionalisme. Nah, dalam berbagai bidang, warga negara memiliki hak yang harus dipenuhi sebagai kewajiban dari negara. Nah, itu sesuai dengan cakupan kajian ilmu kewarganegaraan pada pendekatan institusionalisme, yaitu hak privat dan hak publik negara yang dijamin oleh kewajiban-kewajiban negara. Nah, dengan cakupan kajian tersebut, berbagai masalah terkait hak warga negara sebagai bentuk keadilan itu sudah seharusnya dipenuhi oleh negara. Dalam hal ini, masalah terkait hak warga negara sebagai bentuk keadilan sosial yang seharusnya diterima warga negara dan juga diatur dalam hukum dapat dikaji melalui pendekatan ini. Apalagi negara sebagai lembaga institusi yang menentukan kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dituntut untuk mengupayakan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini bersifat struktural, maka upaya untuk mewujudkannya tidak bergantung pada kehendak baik atau buruk masing-masing individu, tetapi bersangkutan pada negara dan golongan sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, hal tersebut menunjukkan peran institusi adalah yang utama dalam mengatasi hal ini, ya, mengatasi kesenjangan keadilan sosial ini, sehingga melalui pendekatan institusionalisme menurut saya itu dapat dikaji bagaimana peran institusi atau negara untuk menciptakan kebijakan yang dampaknya mempengaruhi keadilan yang diterima oleh masyarakat. Kemudian bagaimana kesenjangan keadilan sosial dapat terjadi serta dapat diketahui tindakan yang dapat dilakukan negara untuk mengatasi kesenjangan keadilan sosial ini. Terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Nur Sifa tadi. Dalam penyampaian yang dibawakan oleh Fafa tadi, saya belum mengerti pendekatan apa yang sesuai dengan materi ini. Mungkin Fafa bisa menjelaskan pendekatannya itu. Baik, saya akan menjelaskan pendekatan apa yang saya bahas tadi, yaitu pendekatan behavioralisme karena berkonsentrasi pada proses perilaku antara warga negara
dan warga negara dengan negara. Nah, dalam proses bernegara pada permasalahan kesenjangan keadilan sosial di Indonesia sendiri masih kurang. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, diantaranya dalam bidang hukum dan pendidikan. Apakah sudah bisa dipahami, Mas? Oke, baik, saya bisa memahami, dan itu adalah pendekatan behaviorisme yang mendekati itu. Dan selanjutnya, apakah ada ingin pendapatannya atau pertanyaan? Saya izin bertanya. Baik, Olga, silakan. Dari penjelasan tadi, bagaimana cara yang dapat dilakukan negara untuk mengatasi kesenjangan sosial yang ada? Terima kasih. Baik, siapa yang ingin menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Olga terkait tindakan apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan keadilan sosial di Indonesia. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya. Menurut IBIT, mewujudkan keadilan sosial itu berarti mengubah atau membongkar struktur-struktur ekonomi, politik, sosial, budaya, ideologis yang menyebabkan segolongan orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau tidak mendapat bagian yang wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat sebagai keseluruhan. Nah, sehingga ya dari kebijakan pemerintah yang sudah terlaksana dan menghasilkan ketidakadilan atau kesenjangan keadilan sosial dalam masyarakat, itu berarti perlu dilakukan kajian ulang atau tinjauan secara mendalam lagi dan menyeluruh agar dapat diketahui aspek mana yang menjadi sumber atau penyebab kesenjangan keadilan sosial tersebut. Kemudian dilakukan tindak lanjut, yaitu melakukan revisi atau perbaikan atas penyebabnya tadi. Kemudian jikalau tidak dapat diperbaiki, maka dapat mengubah sistem yang baru untuk mengatasi masalah keadilan sosial. Nah, ini kan untuk kebijakan yang sudah terlaksana ya. Kemudian untuk yang mendatang begitu, untuk mencegah kesenjangan keadilan sosial ini, itu kebijakan yang dibuat negara itu harus mengutamakan keadilan sosial demi kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam hal ini masyarakat itu dapat memberikan kontribusinya dengan memberikan kritik dan aspirasi jika ada kebijakan yang tidak mengandung unsur keadilan sosial tersebut. Nah, itu masyarakat bisa memperjuangkannya dengan memberikan aspirasinya ya, terutama ketika dalam pembuatan undang-undang atau perundang-undangan gitu yang menyangkut tentunya kepentingan masyarakat juga keadilan masyarakat. Nah, jika dirasa perlu juga masyarakat dapat ini ya mengajukan judicial review ya ketika undang-undang atau perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah itu tidak sesuai begitu, atau malah tidak mengutamakan keadilan sosial yang endingnya itu akhirnya tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Itu jawaban saya. Baik, apakah sudah cukup jelas Olga atas jawabannya? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih Mbak Nurul. Baik, selanjutnya adalah menyampaikan pendekatan analisis persoalan kewarganegaraan, yaitu krisis moral yang dialami anak muda di era milenial. Siapa yang ingin membahas permasalahan ini? Permisi, saya akan menjelaskan pendekatan tersebut. Oke, baik, Olga, silakan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari moral. Moral merupakan suatu ajaran yang berisi wejangan-wejangan, patokan-patokan, atau kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang lebih baik.
Krisis moral yang dimaksud di sini berupa menurunnya tanggung jawab, tawuran antar pelajar, kehilangan daya kreativitas, dan menurunnya kejujuran. Setiap manusia pasti memiliki pola pikir dan pemahaman yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat menghasilkan hal yang positif dan negatif yang memiliki dampak pada perilaku manusia tersebut. Jika pola pikir atau mindset sudah berubah, maka apa yang seharusnya salah akan dianggap benar dan apa yang benar akan dianggap salah. Di era sekarang yang disebut era milenial, banyak anak muda yang mengalami krisis moral yang berdampak langsung pada perkembangan dan tingkah laku anak tersebut. Berbagai kalangan anak muda dari segi usia sudah banyak melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan aturan kesusilaan, seperti mencuri, korupsi, penipuan, pemerkosaan, atau pelecehan seksual, tawuran, bullying, dan bahkan melakukan tindak pembunuhan. Dari permasalahan tersebut, menurut saya pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan krisis moral yang menyangkut yang dialami anak muda di era milenial yaitu pendekatan rational choice. Mengapa saya mengatakan bahwa pendekatan rational choice merupakan pendekatan yang tepat untuk menganalisis permasalahan tersebut? Karena jika dalam studi politik, pendekatan rational choice ini adalah bagian dari perangkat analisa yang dilakukan oleh ilmuwan politik yang digunakan untuk mengungkap berbagai fenomena penting, contohnya ekonomi, lembaga, dan sosial. Dalam permasalahan krisis moral yang dialami anak muda di era milenial ini, termasuk dalam fenomena sosial, karena jika anak muda tersebut sudah mengalami krisis moral, tidak menutup kemungkinan adanya untuk melakukan tindak kriminalitas yang mana merupakan masalah sosial. Jika dalam studi kewarganegaraan, pendekatan choice memiliki asumsi bahwa setiap individu pasti memiliki kapasitas rasionalnya untuk memilih tindakan yang menurut mereka merupakan tindakan yang terbaik. Pendekatan rational choice ini memiliki asumsi yang sama dengan alasan mengapa krisis moral dapat terjadi, yaitu karena seseorang yang sudah memiliki mindset pastinya akan melakukan tindakan yang sesuai dengan mindset yang mereka pilih, dan pendekatan rational choice ini berkonsentrasi terhadap fenomena yang terjadi di sekitar. Itulah alasan saya mengapa saya mengatakan bahwa pendekatan rational choice merupakan pendekatan yang tepat untuk menganalisis masalah ini, karena memiliki persamaan dengan asumsi pendekatan yang punya, serta pendekatan ini berkonsentrasi terhadap fenomena sekitar seperti ekonomi, lembaga, maupun sosial. Begitu penjelasan saya. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya terkait yang dibawa oleh Olga tadi? Saya izin bertanya ya tentang apa yang disampaikan oleh Mbak Olga tadi. Baik. Kan pendekatan rasional choice kan timbul dari diri sendiri. Lalu bagaimana menimbulkan kesadaran remaja untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak bermoral dan memperparah krisis moral. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik. Silakan, Olga. Terima kasih. Saya akan menjawab bagaimana cara agar tidak terjadi krisis moral dan tidak memperparah krisis moral. Itu dapat dilakukan berbagai cara. Yang pertama, menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Dalam menerapkan pendidikan karakter ini, sebaiknya tidak hanya diandalkan dalam pendidikan formal. Pendidikan karakter juga perlu ditanamkan dalam lingkungan keluarga yang merupakan pendidikan pertama bagi manusia. Yang kedua, memilih bergaul di lingkungan yang tepat. Pergaulan sangat mempengaruhi karakter dalam diri seseorang, apalagi pada tahap remaja, karena mereka sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain. Oleh karena itu, orang tua sebagai agen utama sebaiknya lebih memperhatikan serta memantau lebih bagaimana pergaulan anak-anak mereka di luar dan dengan siapa. Melanjutkan materi yang akan saya bawakan, yaitu konsep pers yang bebas
dan bertanggung jawab. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu konsep pers tersebut. Adalah kebebasan pers yang harus disertai dengan kewajiban-kewajiban, dan pers yang harus memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Kebebasan pers masih dipertahankan dengan pembahasan tugas dan beban, bahwa kebebasan yang dimiliki pers haruslah disertai dengan kewajiban sebagai tanggung jawab. Secara garis besar, pers yang bebas bertanggung jawab ini cenderung berorientasi pada kepentingan umum, baik itu secara individual maupun secara kelompok. Meski posisi dan peranan pers mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan sejarah, negara dan sistem yang ada, asumsi utama teori ini adalah bahwa kebebasan mengandung di dalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan. Maka pers haruslah bertanggung jawab pada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. Namun dalam prakteknya, pers haruslah bertanggung jawab pada pemerintah. Ini menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pers yang kritis. Pendekatan ini berkaitan dengan institutionalism. Penggunaan dan berbagai konsekuensi media tersebut berinteraksi mempunyai alasan sendiri. Beberapa hal misalnya bahwa aspek ini berkaitan dengan institusionalnya. Media sendiri harus memberikan penyebaran tentang media massa yang sehat. Media massa yang sehat secara ideal adalah media massa yang melaksanakan fungsi-fungsi ideal yang sesuai dengan konstitusi negara. Secara bebas dan bertanggung jawab secara umum ini dapat mengimplementasikan suatu sistem kesadaran akan pentingnya aspek-aspek institusional yang berkaitan dengan suatu penelitian sistem media. Jadi pembahasan tersebut dapat diatasi melalui pendekatan institutionalism. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menanggapi atau mempertanyakan pembahasan yang saya bawa? Ya, baik, silakan Nova. Kewajiban pers itu apa saja? Baik. Kewajiban pers itu adalah pers yang juga melaksanakan kontrol sosial yang penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik korupsi, kolusi, nepotisme maupun penyelewangan dan penyimpangan lainnya. Dan melaksanakan fungsi hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Untuk masyarakat dimaksud antara lain oleh setiap orang dengan menjaminnya hak jawab dan hak koreksi oleh lembaga masyarakat seperti pemantau media dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tempat tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Gimana, Nora? Sudah jelas? Ya, udah jelas. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang penyampaian pembahasan materi yang terakhir ialah menjawab pertanyaan materi. Mengapa kita perlu memahami dan menguasai konsep teori tentang komponen-komponen dalam IKN-PKN? Lalu siapa yang akan ingin membahas? Baik, siapa yang ingin membahas untuk teori konsep IKN-PKN? Saya, Kak. Oke, silakan, Nova. Izin menyampaikan pendapat ya. Iya. Istilah IKN-PKN sebenarnya menggabungkan dari istilah IKN, ilmu kewarganegaraan, dan PKN, pendidikan kewarganegaraan. Istilah IKN untuk menunjukkan pembahasan kewarganegaraan lebih menekankan pada orientasi segi keilmuan teoritis tentang warga negara yang baik. Sedangkan istilah PKN untuk menunjukkan upaya-upaya yang mengarah pada pembinaan warga negara ke arah yang lebih baik. How a good citizen. Nah, antara tujuan IKN dengan tujuan PKN memiliki keterkaitan yang sangat erat.
yaitu tujuan IKN yang mendeskripsikan peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi PKN dalam mengidentifikasi sifat-sifat warga negara yang baik sekaligus dalam upaya pembinaannya. Dengan demikian, tujuan IKN dapat dinyatakan dimaksud untuk menunjang tujuan PKN, terutama dalam pengembangan konsep dari teori-teori yang berkaitan dengan demokrasi politik, yang sangat penting bagi upaya pembinaan warga negara yang demokratis, yang diharapkan mampu ikut membangun negara yang demokratis, berkemanusiaan, dan berkeadilan sosial. Jadi kita perlu memahami dan menguasai konsep dan teori tentang komponen-komponen dalam IKN-PKN guna memenuhi cakupan studi IKN-PKN yang nantinya menjadi landasan dasar CIVIT. Terima kasih Kak. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya siapa yang ingin menambahkan penjelasan dari Fafa? Saya ingin menambahi penjelasan dari Nur Syifa. Oke, baik, silakan. Ilmu kewarganegaraan merupakan subdisiplin ilmu politik, yaitu suatu studi yang berkaitan dengan tugas pemerintah serta hak dan kewajiban warga negara dalam proses pendidikan, upaya penerapan sivik atau ilmu kewarganegaraan melalui program pendidikan kewarganegaraan. Memiliki muatan atau materi pokoknya yaitu demokrasi politik yang ditujukan kepada peserta didik sebagai bagian warga negara. Sebagai disiplin ilmu, maka IKN memiliki tujuan untuk mendeskripsikan peranan warga dalam aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Menurut Winata Putra 2001, secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education memiliki bidang kajian ilmiah pendidikan dengan disiplin ilmu sosial yang bersifat lintas bidang keilmuan, yang berintikan ilmu politik yang secara pragmatik saling memiliki keterpautan. Teori yang dihasilkan IKN diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk membina warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang aktif berpartisipasi serta memiliki tanggung jawab dalam membangun kehidupan bernegara yang demokratis, berperi kemanusiaan, dan berperi keadilan sosial. Pendidikan kewarganegaraan merupakan materi keilmuan yang mencakup 3 komponen, yaitu pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civic skill, dan disposisi atau watak kewarganegaraan atau civic disposition. Dengan kita memahami dan menguasai konsep dan teori tentang komponen-komponen dalam IKN-PKN, dapat membuat kita menjadi seorang warga negara yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan demokratis. Memiliki rasa percaya diri, memiliki kemampuan, memiliki komitmen yang kuat, serta menjadi warga negara yang cerdas, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan memiliki watak atau kepribadian. Cukup sekian dari penjelasan saya, kembalikan ke moderator. Oke. Baik, argumen saya tentang penjelasan tadi adalah saya setuju. Memang kita memahami dan menguasai konsep dan teori tentang komponen dan PKN dapat membuat kita menjadi seorang warga negara yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan bernegara yang demokratis. Kita memiliki percaya diri dan memiliki rasa kemampuan serta komitmen yang kuat. Oke, selanjutnya Notulen bisa menyampaikan kesimpulannya terkait materi tadi, jawaban materi yang tadi dari awal sampai akhir. Kesimpulan dari diskusi kelompok kami, 1. Untuk materi apakah kewarganegaraan dapat disebut sebagai ilmu? 1. Pendapat dari Saudara Indah dan Hasna menyampaikan bisa disebut ilmu. Sedangkan pendapat dari Saudara Ilham berpendapat bahwa kewarganegaraan tidak dapat disebut sebagai ilmu.
2. Kesenjangan keadilan sosialisasi di Indonesia disepakati bahwa dapat dikaji dengan pendekatan feminisme dan behavioralisme. B. Kritis moral yang dialami anak muda di era milenial saat ini melalui pengkajian sepakati dapat dikaji menggunakan C. Konsep yang bebas sekaligus kondisionalisme. 3. Terakhir, mengapa kita perlu memahami konsep IKN-PKN? Disepakati bahwa hal tersebut berhubungan dengan knowledge, pengetahuan, skill, kemampuan, serta disposisial sikap yang berguna untuk kedepannya serta kehidupan sehari-hari. Sudah, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Apakah masih ada tanggapan atau pendapat yang masih ingin disampaikan materi yang tadi? Saya izin untuk mengisi jawaban Mbak Uga yang sempat terputus ya. Baik. Tambahi dalam pendidikan kenegaraan ini atau untuk mengatasi krisis moral yang dapat dilakukan dengan mengembangkan dapat dilakukan Mungkin bisa diperbesar lagi suaranya. Ya, dengan 3 komponen civic tersebut ya, civic knowledge, civic skill, civic dispository, itu menurut saya sudah cukup kompleks di mana remaja akan mendapatkan pengetahuan dari civic knowledge. Nah, dari pengetahuan tersebut maka akan sadar ya, akan timbul kewajibannya sebagai warga negara, haknya, dan kemudian akan tumbuh juga kesadaran akan hukum juga. Jadi dia akan mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, hal-hal yang seharusnya dilakukan seperti apa. Kemudian untuk keterampilan dari civic skill yang terus terasah itu dapat menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik sebagai warga negara, dan dampaknya tentu juga dapat bisa membentengi diri dari berperilaku tidak bermoral. Nah, begitu juga dengan civic disposition, karakter kewarganegaraan, ini nilai-nilai yang tumbuh, ini juga sangat penting ya untuk membekali diri para remaja ini agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral dan bahkan bisa memperparah krisis moral. Ya, itu tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas diskusinya pada sore hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, dan semoga kita semua diberi kesehatan. Ini bisa saya tutup ya? Saya tutup ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.